Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk standar masalah program linier dalam metode simplex. Langsung saja yang kita bahas pertama yaitu definisi program linier dan metode simplex. Program linier adalah metode matematis yang digunakan untuk mencari nilai optimal, maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan yang bersifat linier dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang juga berbentuk linier. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier dengan lebih dari dua variabel secara sistematis. Metode ini bekerja dengan mencari solusi optimal secara bertahap melalui operasi tabel simplex. Selanjutnya, aturan-aturan yang berlaku untuk mengubah formulasi suatu masalah program linier menjadi bentuk standar masalah program linier. Yang pertama, peubah keputusan. Peubah keputusan adalah variabel yang menentukan keputusan dalam suatu masalah optimasi. Dalam bentuk standar, peubah keputusan harus memenuhi aturan berikut. Peubah keputusan harus non-negatif. Semua variabel keputusan harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Jika dalam masalah awal terdapat variabel yang dapat bernilai negatif, misalnya xj, tidak dibatasi nilainya, maka harus dilakukan substitusi. Selanjutnya, tidak boleh ada variabel tambahan yang tidak diperlukan. Aturan selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah persamaan yang menggambarkan nilai yang ingin dioptimalkan, baik maksimum maupun minimum. Aturan yang berlaku pada fungsi tujuan dalam bentuk standar adalah yaitu fungsi tujuan harus dalam bentuk maksimasi. Jika masalah awal berbentuk maksimasi, maka langsung digunakan dalam bentuk standar. Kemudian jika masalah awal berbentuk minimasi, harus diubah menjadi maksimasi dengan mengalihkan -1. Selanjutnya, koefisien fungsi tujuan tetap dalam bentuk linier. Aturan yang terakhir yaitu pembatas linier. Pembatas adalah kendala yang harus dipenuhi oleh solusi optimal. Dalam bentuk standar, kendala harus memenuhi aturan berikut. Semua kendala harus berbentuk persamaan. Kendala dengan kurang dari atau sama dengan, maka tambahkan variabel slack. Kemudian, kendala dengan lebih dari atau sama dengan, maka tambahkan variabel surplus dan variabel buatan A. Selanjutnya, kendala yang sudah berbentuk persamaan, maka tidak perlu diubah. Kemudian, kendala harus tetap berbentuk linier. Semua kendala harus berbentuk persamaan linier tanpa variabel berpangkat atau fungsi non-linier. Contoh soalnya yaitu maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan fungsi kendala sebagai berikut. x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari 2. 2x2 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8. x1, x2, x3 itu lebih besar sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita mengubah semua batasan yang mempunyai tanda lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan menggunakan variabel slang. Jadi x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 2 itu kendala pertama. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 3 itu kendala kedua. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari 8 itu merupakan kendala ketiga. Lalu semua kendala yang bertanda lebih kecil sama dengan kita ubah menjadi sama dengan, lalu menambahkan variabel slang untuk ketiga kendala tersebut. Karena kita menambahkan variabel slang pada kendalanya, maka untuk fungsi tujuannya akan berubah menjadi 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah s3. Maka formulasi permasalahan yang kita dapatkan yaitu dengan fungsi tujuan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah s3. Dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s2 sama dengan 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah s3 sama dengan 8. x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0.
Penyelesaian selanjutnya yaitu kita membuat tabel simplex. Untuk pembuatan tabel simplex dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu ada dia tabel CJ. Untuk tabel CJ ini kita dapat mengisi melalui koefisien dari fungsi tujuan, yaitu ada 8, 9, 4, 0, 0, dan 0. Kemudian untuk variabel basis kita masukkan semua variabel yang ada di fungsi tujuan, yaitu ada X1, X2, X3, S1, S2, dan S3. Kemudian untuk mengisi tabel S1, S2, S3 kita sesuaikan dari fungsi kendala. Nah, untuk S1 kita masukkan koefisien dari kendala 1, yaitu X1 koefisiennya 1, X2 koefisiennya 1, X3 koefisiennya 2. Kemudian ditambah dengan S1, berarti nilai S1 itu adalah 1, sedangkan nilai S2 dan S3 itu adalah 0. Kemudian untuk S2 kita masukkan pula di fungsi kendala yang kedua, yaitu 2 untuk X1, 3 untuk X2, dan 4 untuk X3. Kemudian ditambah dengan S2, berarti nilai S2 nya adalah 1, sedangkan untuk S1 dan S3 itu nilainya adalah 0. Kemudian untuk S3 dari fungsi kendala ketiga, yaitu ada 7 untuk X1, 6 untuk X2, 2 untuk X3, kemudian ditambah dengan S3, berarti S3 bernilai 1, sedangkan untuk S1 dan S2 itu adalah bernilai 0. Sedangkan NK itu kita ambil dari sama dengannya, yaitu S1 sama NK-nya adalah 2, S2 NK-nya adalah 3, S3 NK-nya adalah 8. Kemudian untuk yang menentukan variabel basis itu adalah yang berbentuk matrik, dan yang berbentuk matrik itu adalah yang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka untuk variabel basis ini kita isikan dengan S1, S2, dan S3. Kemudian 0 yang ini berasal dari 0 yang di atas ini. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan tabel simplex ini yaitu kita mencari nilai ZJ di masing-masing VB, yaitu dengan mengalihkan dan menambahkan semua nilai, yaitu ZJ pada kolom X1 yaitu ada 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 7 yang menghasilkan 0. ZJ pada kolom X2 itu ada 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 6 yang menghasilkan 0, dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Kedua yaitu kita mencari nilai CJ dikurang ZJ, yaitu CJ dikurang ZJ pada kolom X1 yaitu 8 dikurang 0 yang menghasilkan 8. CJ dikurang ZJ pada kolom X2 yaitu 9 dikurang 0 yang menghasilkan 9, dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti di tabel. Langkah ketiganya cari kolom kunci pada maksimasi, yaitu dicari nilai positif terbesar yang mendapatkan 9. Jadi kolom X2 adalah kolom kunci. Langkah keempatnya, cari baris kunci dengan menghitung rasio pada masing-masing baris. Rasio pada baris S1 yaitu NK dibagi kolom kunci, yaitu 2 dibagi 1 yang menghasilkan 2. Rasio pada baris S2 yaitu 3 dibagi 3 yang menghasilkan 1. Rasio pada baris S3 yaitu 8 dibagi 6 yang menghasilkan 4/3. Lalu dipilih baris kunci dari positif terkecil, yaitu nilainya adalah 1. Maka kita mendapatkan X2 sebagai entering variable dan S2 sebagai leaving variable. Jadi pada literasi 2 nanti X2 MJD variabel baris, sedangkan S2 itu dihilangkan. Langkah selanjutnya kita isi nilai dari CBI pada X2 sesuai dengan CJ yaitu adalah 9. Dan langkah selanjutnya yaitu kita menentukan baris dari baris X2 baru terlebih dahulu dengan cara semua nilai dalam baris dibagi dengan angka kunci, angka yang perpotongan baris dan kolom kunci yaitu 3.
Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi nilai baru pada S1 dan S3 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dikurang kolom kunci X entering variable yang menghasilkan nilai baru pada S1 yaitu 1/3, 0, 2/3, 1, min 1/3, 0, dan 1. Sedangkan nilai baru untuk baris S3 yaitu 3, 0, min 6, 0, min 2, 1, dan 2. Setelah mendapatkan nilai baru pada literasi I ditambah 1, kita ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 8 tadi sampai pada kondisi yang optimal. Maka nilai CJ dikurang ZJ akan lebih kecil dari 0 sehingga sudah optimal dan iterasi berhenti. Kemudian kesimpulan yang kita dapatkan, X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 5/9, S1 sama dengan 7/9.